Di jam segini, kamu masih mikir banyak hal ya? Entah kenapa, pertanyaan itu terasa paling jujur saat malam sudah benar-benar sunyi. Saat lampu kamar tinggal satu yang menyala, atau bahkan sudah dipadamkan seluruhnya. Saat suara dunia perlahan menghilang, dan yang tersisa hanya napasmu sendiri, serta isi kepalamu yang belum mau berhenti. Tubuhmu sebenarnya sudah lelah. Bahu terasa berat. Punggung meminta rebah. Kelopak mata seolah memohon untuk ditutup. Tapi pikiranmu tidak ikut lelah. Ia justru terjaga, lebih sadar, lebih aktif di jam seperti ini. Kamu sudah berbaring cukup lama, mungkin sudah berganti posisi berkali-kali, miring ke kanan, ke kiri, telentang, lalu meringkuk. Selimut ditarik naik, lalu diturunkan lagi. Kipas atau AC dinyalakan, lalu dimatikan. Namun tetap saja, pikiranmu berisik. Di jam segini, hal-hal yang siang tadi kamu anggap sepele, tiba-tiba datang satu persatu, seolah minta perhatian. Kata-kata yang tadi kamu ucapkan, nada suaramu yang mungkin terdengar salah, ekspresi seseorang yang sulit kamu tebak artinya, percakapan yang sudah selesai, tapi entah kenapa masih kamu ulang di kepala. Kok tadi aku ngomong begitu ya? Harusnya aku bisa lebih baik. Atau mungkin aku terlalu berlebihan. Pertanyaan-pertanyaan itu berputar, tanpa tombol berhenti. Lalu pikiranmu melompat lebih jauh, tentang hal-hal yang belum selesai, tentang pekerjaan, tentang rencana, tentang hal-hal yang tertunda dan belum tahu kapan akan benar-benar rampung. Di siang hari, kamu bisa mengalihkan diri. Ada aktivitas, ada suara, ada kesibukan, ada alasan untuk tidak memikirkan semuanya terlalu dalam. Tapi malam tidak memberi tempat untuk lari. Malam memintamu duduk bersama pikiranmu sendiri. Di jam segini, kamu mungkin merasa sendirian. Bukan karena benar-benar tidak ada siapa-siapa, tetapi karena tidak ada tempat untuk menaruh semua isi kepalamu. Kamu ingin bercerita, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Atau mungkin kamu sudah terlalu sering bercerita, hingga takut terdengar lemah atau mengulang keluhan yang sama. Akhirnya, kamu memilih diam. Dan di dalam diam itu, pikiranmu bekerja tanpa henti. Kamu memikirkan masa depan, bukan yang jauh-jauh, bahkan yang dekat pun sudah cukup membuat sesak. Tentang esok hari, tentang hal yang harus kamu hadapi saat matahari terbit, tentang tuntutan, harapan, dan rasa takut tidak mampu memenuhi semuanya. Kamu bertanya-tanya, apakah kamu sudah berada di jalur yang benar? Apakah semua usaha ini sepadan? Apakah rasa lelah ini akan ada akhirnya? Di jam segini, keraguan suka datang tanpa izin. Ia membuatmu mempertanyakan dirimu sendiri, membandingkan langkahmu dengan orang lain, mengingat hal-hal yang belum kamu capai, dan tanpa sadar mengabaikan semua hal yang sudah berhasil kamu lewati. Padahal hari ini kamu sudah berjuang. Mungkin tidak dengan cara yang terlihat besar, tidak dengan pencapaian yang bisa dipamerkan. Tapi kamu bangun pagi meski berat. Kamu bertahan meski ingin berhenti. Kamu tetap melangkah meski ragu. Namun di jam segini, otakmu lupa menghitung itu semua. Yang ia ingat hanya kekurangan. Yang ia ulang hanya kesalahan. Yang ia tekankan hanya rasa belum cukup. Kamu menarik napas pelan, mencoba menenangkan diri, menghitung dari 1 sampai 10.
mencoba fokus pada suara napas, pada detak jantung, pada rasa hangat selimut. Tapi pikiran itu tetap menyelip. Pelan, halus, namun terus hadir. Malam memang punya caranya sendiri untuk membuat perasaan terasa lebih berat. Bukan karena masalahmu bertambah, melainkan karena kamu akhirnya berhenti berlari dan benar-benar merasakannya. Di jam segini, kamu mungkin merasa capek, bukan hanya secara fisik, tetapi capek memikirkan banyak hal sendirian. Dan itu wajar. Tidak ada yang salah denganmu karena belum bisa tidur. Tidak ada yang lemah dari seseorang yang pikirannya aktif di malam hari. Kadang itu hanya tanda bahwa kamu adalah orang yang peduli, orang yang memikirkan banyak hal, orang yang ingin hidupnya berjalan dengan baik, meski tidak selalu tahu caranya. Di jam segini, kamu tidak perlu memarahi dirimu sendiri, tidak perlu memaksa pikiranmu diam. Semakin kamu melawan, semakin ia berisik. Biarkan saja ia berbicara pelan. Dengarkan tanpa harus menanggapi. Kamu tidak harus menyelesaikan semuanya sekarang, karena malam ini cukup kamu dan napasmu. Di jam segini, ketika malam sudah terlalu larut untuk disebut sore dan terlalu sunyi untuk disebut ramai, kamu mungkin masih terjaga. Bukan karena kamu tidak ingin tidur, tetapi karena pikiranmu belum menemukan tempat untuk beristirahat. Dan mungkin untuk pertama kalinya malam ini, kamu mulai bertanya pada dirimu sendiri, kenapa aku tidak bisa berhenti berpikir? Jawabannya sederhana, meski terasa berat untuk diterima. Karena kamu manusia, dan manusia tidak diciptakan untuk selalu kuat, selalu siap, selalu tahu arah. Di jam segini, pikiran seringkali menuntut kejelasan. Ia ingin jawaban, ia ingin kepastian. Ia ingin semuanya tersusun rapi sebelum kamu memejamkan mata. Namun, hidup tidak bekerja seperti itu. Tidak semua hal bisa selesai dalam satu malam. Tidak semua rasa harus dipahami sekarang. Dan tidak semua masalah butuh solusi sebelum pagi datang. Kamu boleh berhenti sejenak. Bukan berhenti dari hidup, melainkan berhenti dari memaksa diri untuk selalu mengerti. Tarik nafas perlahan, rasakan udara masuk, lalu hembuskan pelan, lebih pelan dari sebelumnya. Biarkan bahumu turun. Biarkan rahangmu mengendur. Biarkan tubuhmu tahu bahwa ia aman untuk beristirahat. Pikiran mungkin masih datang. Itu tidak apa-apa. Kamu tidak perlu menggusirnya. Cukup biarkan ia lewat, seperti awan pelan di langit malam. Jika satu pikiran berhenti terlalu lama, ingatkan dirimu dengan lembut. Tidak sekarang. Bukan menolak, hanya menunda. Kamu tidak lari dari masalah. Kamu hanya memilih untuk memberi tubuhmu hak untuk beristirahat. Karena tanpa istirahat, bahkan pikiran paling jernih akan terasa kusut. Di jam segini, kamu tidak dituntut untuk kuat, tidak dituntut untuk produktif, tidak dituntut untuk menjadi versi terbaik dirimu. Kamu hanya dituntut untuk bernapas. Dan bahkan itu pun tidak harus sempurna. Jika hari ini terasa berat,
Itu bukan karena kamu lemah. Itu karena kamu sudah berusaha. Mungkin ada hal yang belum selesai. Mungkin ada rasa yang belum terucap. Mungkin ada rencana yang belum jelas. Tapi itu tidak mengurangi nilaimu sebagai manusia. Kamu tidak tertinggal. Kamu hanya sedang berjalan dengan ritmamu sendiri. Malam ini, biarkan dirimu cukup. Cukup bernafas, cukup berbaring, cukup diam. Esok hari masih akan datang, dan kamu akan menghadapinya dengan versi dirimu yang sedikit lebih tenang, karena sudah memberi diri sendiri kesempatan untuk istirahat. Jika matamu mulai berat, biarkan ia menutup perlahan. Tidak perlu dipaksa, tidak perlu dihitung. Tidur bukan sesuatu yang dikejar. Ia datang ketika kamu berhenti melawan. Dan jika kamu masih terjaga, itu juga tidak apa-apa. Malam tidak marah padamu. Waktu tidak menilaimu. Kamu aman di sini. Di jam segini, di antara napas masuk dan napas keluar. Selamat beristirahat. Jika bukan sekarang, maka sebentar lagi. Dan kalaupun belum, kamu tetap tidak sendirian.